Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Dan juga untuk dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu Pak Amro. Perkenalkan, di sini saya Zulfa Mustafa Yaris Wahyudi dengan NIM 010 ya, di belakangnya. Di sini saya akan menjelaskan tugas terkait proyek individu ya, yang bernama Task Execution Otomatis ya. Nah, di sini tugasnya itu adalah berupa kita melakukan pengujian secara white box dan juga black box ya di sini ya. Jadi di sini kita akan menguji dari proyek kita yang kita pilih untuk mata kuliah ini. Nah, di sini pertama-tama adalah proyek saya ya. Jadi proyek saya ini secara singkat adalah LMS untuk anak-anak di desa yang tertinggal di Banjarnegara. Kenapa saya pilih project yang ini? Karena project ini cocok untuk dilakukan unit test secara otomatis ya. Karena Laravel memberikan fitur agar penggunanya bisa melakukan unit test secara fleksibel di dalamnya. Nah, pertama-tama, sebelum kita masuk ke penjelasan kode, saya akan menjelaskan dulu bagian saya terkait test case yang sudah dibuat. Pertama-tama, saya memilih test case dari salah satu sekian banyak ini ya kasus ya. Di sini saya pilihnya itu quiz attempt. Jadi ini tekniknya itu pakai decision table. Saya ambil kurang lebih dari TC01 sampai TC05 ya di sini. Nah, TC yang pertama di sini siswa diharuskan login dan mencoba kuisnya sampai selesai ya. Jadi dari mulai attempt, menjawab pertanyaan, dan juga biar siswanya bisa tahu nih, dia itu benar sama salahnya itu ada berapa gitu. Ekspektasinya adalah sistem membuat apa sih istilahnya, sesi attempt baru yang seharusnya itu in progress, yang artinya siswa tersebut masih dalam proses pengerjaannya ya. Dan juga attempt terekam di database. Lalu yang kedua, agar mentor membuat quiz yang statusnya draft. Ekspektasinya adalah siswa tidak bisa membuka quiz tersebut ya, atau maaf, lebih tepatnya quiz tersebut tidak akan muncul ya di daftar quiz yang ada di halaman LMS. Yang ketiga, kita ingin coba sebagai siswa, bisa nggak sih kita ngerjain quiz yang dibukanya itu masih besok gitu. Ekspektasinya adalah nanti akan muncul notifikasi tidak bisa memulai ya, dari buttonnya juga. Terus yang keempat, agar siswa ngerjain quiz yang udah lewat deadline-nya gitu. Ekspektasinya adalah sama kayak yang di atas, yaitu tombolnya merah, nggak bisa dipencet, terus muncul notifikasi quiz sudah ditutup gitu ya. Terus yang terakhir, kita login sebagai siswa dan coba kita ngerjain lebih dari 2 kali ya. Contoh misalkan kesempatan mengerjakannya itu cuma 2 kali gitu. Nah, habis 2 kali masih bisa nggak sih siswa mengerjakan atau tidak gitu. Ekspektasinya adalah masih sama. Button mulai quiz tidak tersedia, terus ada notifikasi sudah mencapai batas maksimum pengerjaan gitu ya. Untuk yang ini, mohon maaf ada ini ya, ada typo sedikit ya. Ini dari aturan 1 ke 3, harusnya kedua dulu. Setelah itu kita lanjut ke penjelasan black box dan white box-nya ya. Pertama-tama, di sini saya buat 2 ya. Sebenarnya ada banyak unit test yang lain, cuma sekarang kita fokus dulu ke black box sama white box testnya itu ya. Nah, pertama-tama, kalau di black box itu dia cuma menguji hasil input outputnya aja ya. Jadi di sini kita seperti menduplikasi atau membuat kelas baru ya di dalam test case-nya. Di dalam unit testnya. Di sini kita pakai ada manggil ini ya, variable user dan juga kelas ya. Karena kita pakai supaya unit test ini berjalan gitu ya. Terus juga ini ada ngambil call-call yang terkait.
Lalu pertama-tama kita masuk dulu ke test case yang pertama ya. Di sini sama seperti yang ada di Excel. Kita berpura-pura jadi ininya ya, jadi siswanya gitu nanti. Tapi ini di dalam black box, dia itu cuma karena dia menguji fungsi output input doang, dia ada sedikit ini ya, respon HTTP ya. Karena dia memakai salah satu root. Ini ada classes quizzes start ya. Ini salah satu root yang ada di dalam web PHP. Supaya dia ini masuk gitu ya ke dalam DB-nya, ke dalam DB testingnya gitu. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan quiz yang statusnya draft ya. Ini juga sama seperti yang di atas ini. Dia ini pakai fungsi ini juga ya. Apa sih istilahnya? Respon HTTP ya. Karena dia juga nyambung ke database gitu. Untuk yang ketiga juga sama aja. Dia menguji dari open datetime sama close datetime-nya juga. Karena ini kita mau tahu kan siswanya itu bisa nggak sih ngerjain duluan gitu sebelum tanggal dibuka. Yang keempat juga, J ini bedanya itu ya, bisa nggak sih masih apa namanya quiznya itu bisa dikerjain lewat deadline apa enggak gitu. Untuk dua-duanya sama ya. Untuk yang belum dimulai sama yang udah deadline itu dia pakai endpoint post ya. Terus juga code-nya juga sama nih. Nah, yang terakhir di sini kita buat nguji maksimal kesempatan mengerjakannya ya. Di sini kita panggil fungsi attempts allowed ya di sini ya untuk parameternya agar apa sih istilahnya? Ketika unit testnya dijalankan nanti dia bakal kebuat lagi gitu. Kebuat ini nilainya 1 kali gitu. Nah, terus di quiz attempt ini ya ini butuh quiz ID, student ID, status sama finish yang dibuat secara rekayasa ya di dalam unit testnya gitu. Ya, terus ini ada untuk notifikasinya. Dia ada helper, nggak perlu dijelasin nggak apa-apa, soalnya ini cuma semacam utility aja. Lalu berlanjut ke dalam white box test ya. Nah, di dalam white box ini kita baru nih menguji logikanya secara utuh ya. Logika berdasarkan kode ataupun dari sisi kitanya juga ya. Di sini tugasnya sistem itu berpura-pura jadi role siswa, ada juga yang mentor nantinya gitu. Masuk ke test case yang pertama. Dia ini membuat semacam decision untuk membuat quiz ini langsung selesai ketika dimasukkan ya ke dalam hasil runningnya nanti. Yang kedua itu ketika yang statusnya draft ya di sini itu kita atur supaya dia ini nggak bisa dibuka dari sisi siswanya gitu ya. Dia bakal mengembalikan notifikasi error draft ya, namanya seperti itu. Yang tiga ini ketika kita mau siswanya itu mau mengerjakan sebelum waktunya dibuka. Yang keempat juga sama ya, kayak yang black box, dia itu deadline. Ini ada fungsi-fungsi ini ya, membuat kelas baru berdasarkan kode yang sudah ada. Nah, ini pakai replicate. Lalu yang terakhir juga sama ya, dia itu menguji maksimal berapa kali mengerjakan sih, gitu. Ketika kita menguji dari salah satu call ya. Oke, jadi itu untuk perbedaan black box dan white box-nya ya. Kalau white box itu dia langsung benar-benar ke logic kodenya. Dia itu bikin kelas baru, ngambil dari yang sudah ada, lalu dia mensimulasikan proses memasukkan datanya ya, atau injeksi ke dalam database kita. Mungkin lebih ke ini ya, dari sisi penggunanya aja. Lalu untuk black box,
Nah ini nih, yang dia respon HTTP, jadi dia langsung masuk ke database ya. Jadi tadi mohon maaf ada salah penjelasan. Ya, jadi ini untuk jumlah test case yang ada itu kurang lebih ada 5 di masing-masing white box dan juga black box ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Sudah saya buat sebelumnya ya. Sekarang kita coba running ulang. Tapi kita cuma running file whitebox test PHP dan juga blackbox test PHP ya. Ini kita running aja. Mungkin kita tunggu beberapa detik karena ini agak lama untuk berjalannya ya. Oke. Di sini contoh untuk pengujian otomatisnya ya tadi ya. Atau secara fungsionalitas. Di sini sistem sudah menjalankan simulasi dari masing-masing black box dan juga dari masing-masing white box supaya untuk menguji logika kodenya ya di sini. Contoh nih di test case yang pertama semua kondisi terpenuhi ketika membuat attempt baru. Yang kedua, yang quiz statusnya itu draft, dia itu nggak bisa dibuka atau langsung ditolak ya untuk dibuka sama sistem. Yang ketiga dan keempat itu menguji open datetime dan juga close datetime-nya ya. Dan yang terakhir untuk menguji maksimal kesempatan untuk mengerjakannya. Ketika sudah tercapai, dia udah nggak bisa dikerjain alias sistem menolak untuk membuat attempt baru dari sisi siswanya gitu. Ya. Terus yang black box yang berhubungan sama respon HTTP ya. Di sini test case pertama dia berhasil. Di sini tulisannya ini ya, attempt yang dibuat itu valid dan masuk ke dalam record in progress di dalam database. Yang kedua, draft quiz. Yang ketiga, feature quiz atau yang dikerjakan sebelum open. Yang keempat itu kalau udah lewat deadline. Ini ketiga-tiganya reject semua ya, alias ditolak semua sama sistem. Dan yang terakhir, untuk maksimal pengerjaannya ya, ketika sudah tercapai, misalkan tadi nih yang dibuka 2 kali doang, kita udah ngerjain 2 kali, artinya kita nggak bisa ngerjain 3 kali gitu. Ya. Di sini semuanya pas ya untuk unit testnya. Kurang lebih ada 32 assertions. Durasi running unit testnya ini secara keseluruhan ada di angka 4,27 detik. Itu dari sisi pengujian kode secara lokal. Sekarang kita coba simulasikan lewat ini ya, GUI ya. Nah, pertama-tama di sini saya sudah siapkan untuk dari sisi student ya. Ini salah satu contoh akun student. Ya. Ini student. Lalu yang di Chrome sini adalah dari sisi mentor ya. Oke, bisa dilihat ini dia sebagai mentor ya. Jadi yang membedakan adalah kalau mentor dia ada menu-menunya tersendiri ya. Di sini ada tambahan menu quiz. Sedangkan kalau dari sisi siswa itu tidak ada ya, karena itu tadi untuk manajemen. Kita masuk ke test case yang pertama di sini. Kita login sebagai student, buka quiz yang diterbitkan, lalu kita coba kerjakan sampai selesai ya. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke kelas yang kita sudah enroll. Di sini ada beberapa pilihan quiz, kita pilih saja yang pertama. Nah, kita langsung ngerjain aja nggak apa-apa. Ada pop-up sedikit. Oke, sekarang kita coba simulasikan. Jawab asal aja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, kita langsung submit aja. Apakah berhasil quiznya? Oke, jadi di sini ada pop-up jawaban berhasil dikirim ya. Ini untuk total histori pengerjaan kita ya. Ini contoh yang attempt yang kita buat atau yang kita kerjakan tadi nih. Kita dapat nilai 66 nih, kurang lebih ya.
Di sini dikasih tahu juga untuk jawaban benar dia itu backgroundnya hijau ya di sini ya. Kalau salah dia itu backgroundnya merah. Terus kita dikasih tahu juga kunci jawabannya itu apa yang benar gitu. Ya. Ini ada juga untuk ATM yang sebelumnya tadi saya coba-coba juga ya. Ini historis keseluruhan. Sebenarnya kalau kita mau lihat historis personal ya, maksudnya dalam artian quiz ini sendiri gitu, kita ngeceknya. Nah ini nih, ini kita bisa tahu nih, quiz berapa sih yang kita kerjain, terus skornya berapa. Ada juga nih jawaban kita yang salah, sama kunci jawaban yang benar gitu ya. Nah ini tinggal tutup. Terus kita lanjut ke test case yang kedua. Nah, quiz yang berstatus sebagai draft. Artinya kita mau coba nge-akses quiz yang statusnya masih di set draft nih sama mentornya. Ya. Kita coba ke sisi mentornya dulu. Ya. Kita ke quiz. Nah, di halaman manajemen quiz ini ada terdapat 5 quiz ya yang berbeda-beda di sini. Ada yang dasar, ada yang keamanan, dan seterusnya ya untuk masing-masing topik yang berbeda. Nah, semua maaf, ada 4 quiz yang saya berikan status diterbitkan ya. Artinya dia bakal muncul dari sisi student. Sebentar. Dia akan muncul dari sisi student di bagian quiz section ya di sini ya. Nah, ada satu nih yang statusnya itu cuma draft ya, yang saya aturnya. Di sini dia cuma draft. Artinya sistem yang saya buat ini mengatur supaya draft ini belum dipublikasikan ke sisi siswa gitu. Ya. Makanya dia ini nggak muncul nih yang quiz 2 tadi. Dia ini cuma menampilkan 4 quiz ya, yang kita terbitkan statusnya nih di sini, kelihatan. Jadi begitu untuk yang test case kedua. Kita lanjut nih ke test case yang ketiga ya. Yang ketiga itu ketika waktu open date time-nya itu masih besok-besoknya gitu. Nah, kita coba lagi nih sebagai student ya. Masih di role yang sama. Kita lihat detail. Nah, jadi kita sudah masuk ke detail dari quiz yang ketiga. Di sini, dia ini tidak bisa memulai ya. Dia nggak bisa mulai karena dibukanya tanggal berapa nih? Tanggal 8 besok. Dibukanya tanggal 8 besok, ditutupnya juga tanggal 9 gitu. Makanya dari itu, dia nggak bisa dimulai sama sekali untuk quiznya ya. Mungkin untuk supaya lebih mudah dalam penjelasan. Nah, jadi dari sisi mentor dia kurang lebih kayak gini ya. Dia ini baru dibuka. Sorry, bukan yang ini. Yang quiz 3. Dia ini baru dibuka tanggal 8. Ya, ini tanggal 8. Ini masih tanggal 7 di hari Minggu. Walaupun dia diterbitkan dan bukan draft ya di sini, dia tetap nggak bakalan muncul gitu. Karena memang secara logika dia tidak bisa menyalahi yang ada di sistem. Jadi dia nggak bisa dibuka sama sekali dari sini. Dari sisi siswanya gitu ya. Nah itu. Terus kita berlanjut nih ke test case yang keempat ya. Yang keempat ini yang sudah lewat deadline ya ini ya. Patokannya ini close date time ya. Nah, kalau dari close date time kita ke sisi mentor dulu ya. Nah, untuk quiz 4 saya mengatur bahwa quiz ini sudah dibuka sejak tanggal 5 ya. Sejak tanggal 5 hari Jumat. Tapi dia ditutupnya itu udah dari tanggal 6 ya di sini. Sementara kita udah di tanggal 7 nih.
otomatis siswanya itu juga nggak bisa mulai kuisnya. Ya, di sini kita bisa cek aja. Nah, ini dia. Jadi di sini ada notifikasi kuis sudah ditutup ya, karena dia sudah lewat dari tanggal ini ya, tanggal 6 ya. Dia udah lewat tanggal 6, otomatis dia nggak bisa diklik sama sekali. Gitu. Terus kita ke test case yang terakhir nih. Yang terakhir itu patokannya times allowed ya. Artinya kita mau ngecek batas maksimal dari pengerjaannya ini, apakah dia berfungsi atau tidak ya. Contoh, dari sisi mentornya dulu ya, di quiz 5. Nah, quiz 5 ini dibuka sejak tanggal sekarang, lalu ditutupnya itu besok, tanggal 8 ya. Nah, kita set pengerjaannya itu maksimal bisa ngerjain ini ya, 2 kali. Nah, otomatis dari sisi siswanya, dia juga bisa ngerjain 2 kali nih. Maka dia bisa dimulai ya, karena sudah memenuhi prasyarat gitu. Dari sisi mentornya juga, dari sisi database-nya juga. Sekarang kita coba mulai ini ya, ngerjain dulu ya. Oke, itu untuk attempt yang pertama. Lalu kita coba mentokin ke attempt yang kedua ya, yang terakhir. Oke, jadi ini untuk attempt kedua. Sekarang coba kita cek kembali. Oke, di sini siswa udah nggak bisa mulai kuisnya lagi. Dengan keterangan, dia sudah mencapai batas maksimum pengerjaan kuis. Karena sistem ngasih tahu kita bahwa kesempatan ngerjain kuis yang ini itu cuma dikasih 2 kali kesempatan mengerjakan doang. Ya. Ini kita total udah 2 kali attempt ya di sini. Jadi gitu, misalkan untuk skenario batas kesempatan mengerjakannya itu sudah habis. Oke, baik. Jadi itu untuk penjelasan dari saya terkait tugas minggu ke-12 ya. Jadi kita ditugaskan untuk mengerjakan atau menjelaskan terkait proyek kita secara white box dan juga black box ya. Jadi itu tadi dari sisi kode lokal dan juga dari sisi local hostnya ya, yang langsung nyala gitu. Oke, baik. Cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Apabila ada yang belibet atau salah menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.